Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Muklisin di mata kuliah Tumpang Sari ya. Kita selama ini membandingkan Tumpang Sari dengan monokultur hanya berdasarkan keuntungan ya, melalui BC rasio dan kawan-kawannya. Padahal kita juga bisa melihat perbandingan itu apakah positif atau tidak itu dari aspek-aspek lainnya ya. Salah satunya adalah bagaimana sih efisiensi penggunaan lahannya. Apakah lahan tumpang sari itu lebih irit dibandingkan monokultur dan lain sebagainya. Seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang LER atau Land Equivalency Ratio. Apa sih LER itu, Pak? Jadi di LER itu kita akan membandingkan apakah penggunaan lahan di tumpang sari itu lebih efektif, lebih efisien ya dibandingkan dengan pertanian monokultur ya. Tapi dengan catatan level budidayanya ya, level manajemennya tuh setara. Jangan sampai misalkan si monokulturnya kalian anak emaskan, sedangkan tumpang sarinya tidak itu. Misalkan di tumpang sari kalian biarkan saja perairannya, irigasinya ala kadarnya, sedangkan yang di monokultur kalian berikan irigasi yang optimum. Itu namanya tidak adil ya, tidak fair, jomplang. Jadi harus fair ya. Komoditinya juga harus sama ya. Nggak bisa beda komoditi masa kalian bandingkan gitu. Bahkan ya beda varietas pun akan berbeda gitu ya. Yang di monokultur varietas ya Ciherang misalnya padi, sedangkan misalkan yang di Tumpang Sarinya pakai situ gentit. Mungkin hasil panennya bisa beda. Jadi level budidaya atau level manajemennya harus sama ya. Oke. Untuk memudahkan, jadi rumus LER-nya Bapak kasih kode TSA, MKA, TSB, juga MKB. TSA itu ya biar gampangnya ya, itu TS Tumpang Sari A ya. MK itu berarti monokultur, berarti kalau MKA, monokultur A, begitu juga dengan TSB dan MKB ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalian ya bisa pakai kode kalian sendiri ya, yang penting kalian paham, yang penting kalian ingat. Nanti setelah mengkalkulasi LER, kita akan dapat skor ya. Bisa satu atau lebih dari satu, atau juga kurang dari satu ya. Kalau misalkan mendapatkan skor sama dengan satu, artinya pertanian monokultur yang kita lakukan, yang ingin kita bandingkan dengan tumpang sari itu, pada dasarnya mereka berdua itu setara gitu ya. Sami mawon ya, podo wae ya, kalau nggak salah kata orang Jawa begitu. Oke. Atau lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu, artinya tumpang sari itu memberikan hasil lebih positif ya, atau lebih baik dalam artian efisiensi penggunaan lahan ya, dibandingkan pertanian monokultur. Kalau kita berbicara tentang LR, maka nilai yang didapatkan itu mengacu pada efisiensi penggunaan lahan. Kalau kurang dari satu, artinya ya kebalikannya. Si monokultur itu menghasilkan performa yang lebih baik daripada tumpang sari. Jadi seperti itu ya. Dengan catatan seperti Bapak mention tadi ya, level budidaya, level manajemen taninya harus setara ya, harus adil ya. Yuk kita latihan. Misalnya seperti ini ya. Oke. Misalkan seorang petani, katakanlah Pak Senang ya, dia memiliki 3 hektar tanah ya. Lalu ingin bereksperimen, dipecah menjadi 3 ya. 1 hektar tanah dia tanami dengan jagung secara monokultur ya, dan menghasilkan hasil panen 4.500 kg. Lalu 1 hektar yang lainnya itu ditanami kacang hijau secara monokultur, menghasilkan 1.050 kg per hektar ya. Dan 1 hektar yang terakhir itu dia akan gunakan dengan tumpang sari ya. Jadi 50% populasi tanamannya itu adalah tanaman jagung, dan 50%-nya itu lainnya itu adalah tanaman kacang hijau. Sehingga didapatkan hasil jagungnya itu 4.120 kg dan kacang hijaunya 750 kg. Sepintas kalau kita lihat di sini ya, misalkan monokultur jagungnya itu 4.500, sedangkan yang di 1 hektar yang tumpang sari itu jagungnya di bawahnya ya 4.120, jadi lebih sedikit dibandingkan monokultur. Begitu juga dengan yang kacang hijau monokultur itu lebih banyak, dia 1.050 kg, lebih banyak ya dibandingkan kacang hijau yang tumpang sari itu 750 kg.
Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan kalau monokultur di sini lebih baik dalam artian LER ya, atau dalam penggunaan lahan. Bisa saja kebalikannya. Jadi kita cari LER-nya, dari angka LER itu kita bisa mendeskripsikan ya, apakah tumpang sari itu lebih baik ataukah tidak lebih baik dibandingkan monokultur. Oke, jadi kita masukkan rumusnya sesuai rumus tadi ya, masukkan angka-angkanya, nanti akan didapatkan 1,629. Ya kita bulatkan saja menjadi 1,63 ya, nggak masalah ya. Kalau kalian males ngelihat desimal yang banyak, kalian bulatkan nggak masalah. Nyerepet-nyerepet dikit. Kalau misalkan di UAS Bapak keluarkan angka-angka kayak gini ya nggak seberapa jauh ya, nggak masalah. Kalau didapatkan 1,63 itu artinya apa? Jadi dia lebih dari satu ya, artinya si tumpang sari itu menghasilkan hasil yang lebih positif atau lebih baik dibandingkan monokultur dalam artian LER ya, atau penggunaan lahannya. Bahasa redaksionalnya, bahasa ngejelimetnya seperti ini ya. Oke. Gabungan hasil panen secara monokultur dari 0,91 hektar tanaman jagung dan 0,71 hektar tanaman kacang hijau atau di total 1,63 hektar itu setara dengan gabungan hasil panen dari 1 hektar lahan yang ditanami jagung dan kacang hijau secara tumpang sari. Angka 0,91 dari mana Pak? Itu dari perhitungan kita deh. Yang di atas itu ada 0,915 ya, atau 0,91 lah di situ. Lalu yang 0,71 yang di teks itu dari mana Pak? Ya dari perhitungan itu juga ya. Paham ya? Tapi memang ini kalian mungkin belum seberapa paham ya bahasa redaksional di sini karena bahasa formal sekali. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, semoga bisa lebih clear ya. Jadi seperti ini analoginya ya. Tadi kan ada 1 hektar dari lahannya Pak Senang, itu 50% populasinya itu jagung, 50%-nya itu adalah kacang hijau ya, secara tumpang sari ya. Hasilnya itu 4.120. Lalu kacang hijaunya itu 750 kg ya, jagungnya 4.120, kacang hijaunya 750 kg. Kalau kita pecah ya, kita bagi dua kan masing-masing 50% ya. Berarti setengah hektar di lahan tumpang sari itu berarti kan adalah jagung. Berarti dari setengah hektar itu menghasilkan jagung 4.120 kg. Sedangkan setengah hektarnya lagi dari tumpang sari itu kacang hijaunya menghasilkan 750 kg ya. Lalu kita bandingkan dengan yang monokulturnya. 1 hektar jagung monokultur kan hasilnya 4.500 kg. Ini kan lebih tinggi, 4.120 kg yang tumpang sari ya, lebih tinggi ya dibandingkan yang tumpang sari. Tapi kan ini 1 hektar, sedangkan yang jagung yang di tumpang sari itu pada dasarnya hanya menggunakan setengah hektar. Jadi kita konversi dulu nih, yang 1 hektar jagung nih kita konversi dengan yang angka yang kita dapatkan yang di hitung-hitungan tadi ya, kita kalikan dengan 0,915 yang kita dapatkan tadi, maka didapatkan hasilnya 4.120 kg. Di sini maksudnya apa? Si jagung monokultur ini untuk dia bisa menghasilkan hasil yang sama dengan setengah hektar jagung tumpang sari yang 4.120 kg tadi ya, dia itu perlu dilakukan dalam lahan 0,91 hektar baru bisa menghasilkan hasil yang sama dengan setengah hektar. Jadi bayangkan, setengah hektar jagung tumpang sari itu hasilnya sama dengan 0,9. Jadi di sini kita bisa lihat kalau si jagung monokultur ini menggunakan lahan lebih banyak dibandingkan si jagung tumpang sari ya untuk bisa menghasilkan hasil yang sama ya 4.120 kg. Kalau 1 hektar jagung aja dia menghasilkan 4.500 kg, logikanya dia 0,9 hektar dia menghasilkan 4.120 kg. Paham di situ? Oke, mudah-mudahan paham ya. Begitu juga dengan si kacang tanah ya. Kalau dia 1 hektar aja dia bisa menghasilkan kos 1050 kg ya secara monokultur, maka dia untuk bisa menghasilkan 750 kg ya. Kita kan pengen bandingin ya dengan kacang hijau yang tumpang sari yang ada di kanannya itu ya. Berapa sih lahan yang dia butuhkan untuk bisa menghasilkan 750 kg? Kalau misalkan 1 hektar aja dia bisa menghasilkan 1050 kg. Berarti dia itu membutuhkan 0,714 hektar untuk bisa menghasilkan 750 kg. Nah, dari hasil-hasil ini baru kita bisa compare nih. Baru kita bisa lihat
Mana sih yang lebih irit dalam penggunaan lahannya? Lihat. Jadi kita lihat masing-masing jagung tumpang sari dan jagung monokultur ini dia bisa menghasilkan 4.120 kg. Tetapi yang monokultur jagung itu dia butuh lahan 0,9 hektar gitu untuk menghasilkan 4.120 kg. Sedangkan yang tumpang sari itu untuk bisa menghasilkan 4.120 kg tadi dia hanya butuh lebih sedikit ya, atau 0,5 hektar gitu, 0,5 hektar gitu ya. Yang monokultur 0,9 dia hanya butuh 0,5. Begitu juga dengan kacang hijau yang monokultur ya. Berdasarkan perhitungan kita yang sebelumnya, dia untuk bisa menghasilkan 750 kg ya, hasil yang sama dengan tumpang sari ya, kacang hijau tumpang sari, dia membutuhkan 0,7 hektar ya. Sedangkan yang di tumpang sari untuk menghasilkan 750 kg, si kacang hijau itu perlu ditanam hanya setengah hektar saja gitu. Jadi kalau kita total ya, penggunaan lahannya gitu, itu butuh 1,629 hektar, 1,6 hektar lah ya. Monokultur ini merupakan angka gabungan dari si jagung monokultur juga kacang hijau monokultur ya. Untuk bisa hasilnya sama dengan 1 hektar jagung dan kacang hijau yang ditumpang sarikan. Dari sini kita bisa lihat angkanya. Kalau untuk menghasilkan yang hasil panen yang sama ya, ternyata kalau dihitung-hitung yang monokultur itu butuh lahan lebih banyak gitu, 0,6 hektar lebih banyak dibandingkan yang tumpang sari gitu. Jadi logikanya seperti itu ya. Oke, semoga paham ya penjelasan di sini. Kalau masih belum paham juga, mungkin kita bisa lanjutkan via WA ya, personal saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga dari sini kita bisa paham ya. Kalau untuk melihat apakah si tumpang sari itu lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan monokultur, tidak hanya berdasarkan BC rasio ya dan kawan-kawannya, tapi juga bisa menggunakan metode lain atau aspek-aspek lain ya. Salah satunya menggunakan LER ini ya. Kita pengen lihat efisiensi atau rasio penggunaan lahannya. Mana sih yang lebih irit gitu kan. Apakah si tumpang sari, apakah si monokultur. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Mungkin di minggu berikutnya kita akan melanjutkan metode lainnya ya, selain LER. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat.